Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Susilawati, mahasiswa Prodi S1 Fisioterapi Universitas Egi Yogyakarta dengan NIM 2010301145 kelas 3 B6. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktikum pertama modul kardiopulmonal dengan materi asesmen dasar, subjektif dan objektif pada kardiopulmonal. Oke, gimana videonya? Mari kita saksikan. Nah, yang pertama, sebelum kita melakukan pemeriksaan ke pasien, maka terlebih dahulu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, untuk langkah-langkah cuci tangan ini ada 6 langkah. Oke, ada 6 langkah. Yang pertama yaitu posisinya seperti ini. Kemudian yang kedua, basuh punggung telapak tangan sekaligus jari-jarinya langsung. Kemudian yang ketiga, basuh bagian ini, telapak tangan ini sekaligus dengan jari-jari, masukkan ke jari-jari. Kemudian yang keempat, kunci dengan gerakan mengunci, ini juga boleh. Kemudian yang kelima, kemudian yang terakhir tuh yang keenam, kalau menggunakan sabun berarti kita langsung basuh ke air yang mengalir dan lap dengan tisu. Tapi kalau menggunakan hand sanitizer tinggal diangin-anginkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Lydia, selaku fisio dari Rumah Sakit Sejahtera ini. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ke Ibu. Sebelumnya, apakah saya boleh bertanya dengan Ibu siapa? Kalau boleh tahu namanya Ibu siapa? Ibu Dika. Baik, Ibu Dika, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan ke Ibu sekarang. Apakah Ibu berkenan melakukan pemeriksaan sekarang? Baik, Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan lebih lanjut, di sini saya ingin menanyakan sesuatu terlebih dahulu ke Ibu. Apakah Ibu berkenan menjawab pertanyaan dari saya, Bu? Iya. Oke, yang pertama, apakah tadi malam Ibu tidurnya terganggu, Bu, atau tidurnya tidak nyenyak, Bu? Iya. Oke, tidurnya tidak nyenyak. Apakah tidur tidak nyenyak itu dikarenakan Ibu ada sesak nafas, Bu? Iya. Apakah saat sesak nafas itu ada bunyi mik-mik-mik, Ibu, saat Ibu bernafas? Tidak. Oke, tidak. Terus apakah Ibu terganggu atau tidurnya Ibu enggak nyenyak ini karena adanya batuk, Bu? Ibu batuk juga? Iya. Oke, batuk. Apakah batuknya Ibu berdahak? Dahaknya, ya? Apakah berdahak? Iya. Apakah dahaknya warna kuning, Bu? Tidak. Merah? Tidak. Ungu? Tidak. Atau hijau? Hijau? Tidak. Oke, batuknya Ibu warna hijau. Terus apakah saat batuk itu tuh ada rasa nyeri di dada Ibu? Tidak. Oh, tidak ada nyeri. Atau mungkin setiap saat dadanya Ibu nyeri gitu, sedikit merasakan nyeri, sakit gitu, Bu? Tidak. Oke, tidak. Nah, tadi Ibu bilang kalau Ibu nggak ada nyeri dada sama sekali ya, Bu?
Oke, saya coba tekan di area sini. Apakah ada nyeri, Bu? Di sini saya tekan. Tidak. Tidak. Kalau di sini, Bu? Tidak. Kalau di sini? Tidak. Sini? Tidak. Oh, berarti memang tidak ada nyeri sama sekali ya, Bu. Ibu, apakah saat Ibu batuk itu ada rasa nyeri, Bu, di dadanya Ibu? Tidak. Tidak. Oke, tidak. Setelah itu, Ibu tadi bilang Ibu sesak nafas dan batuk. Nah, apakah Ibu akan merasa sesak nafas di pagi hari, Bu? Iya. Oke, pagi hari. Pagi harinya itu saat baru bangun tidur atau bagaimana, Bu? Baru bangun tidur. Iya. Dan apakah Ibu juga ngerasain sesak nafas selesai mandi kah? Gitu? Tidak. Tidak. Oke. Terus kalau di siang hari apakah Ibu merasa sesak nafas juga, Bu? Tidak. Tidak. Kalau misalnya selesai beraktivitas di siang hari, misalnya kayak berlari gitu, Ibu merasakan sesak nafas saat berlari? Iya. Saat berjalan, Bu? Iya. Atau saat berdiri, Bu? Ibu merasakan sesak nafas? Berdiri, Bu. Saat berdiri. Iya. Iya. Terus kalau aktivitas lain seperti memasak itu Ibu sesak nafas juga? Iya. Oh iya, oke. Oke, sesak nafas. Terus setelah itu, Bu, kalau malam hari, Bu, Ibu ngerasain sesak nafas juga kah, Bu, di malam hari? Iya. Oke, sesak nafas di malamnya itu menjelang mau tidur kah, Bu? Iya. Oke, terus pas di tengah-tengah tidur atau jam 12, jam 2 setelah tidur itu Ibu bisa terbangun karena sesak nafas Ibu juga? Iya. Oke. Kalau boleh tahu Ibu sesak nafasnya ini karena Ibu alergi dingin kah, Bu? Tidak. Atau alergi debu, Bu? Tidak. Sering menghirup asap mungkin, Bu? Tidak. Oke, tidak. Ibu, apakah sebelum Ibu Dika dibawa ke sini, apakah Ibu sebelumnya dibawa atau dirawat ke rumah sakit, Bu? Iya. Oke. Nah, di rumah sakit sebelumnya apakah Ibu diperiksa oleh dokter, Bu? Iya. Apakah Ibu diperiksa oleh dokter spesialis penyakit dalam, Bu? Iya. Apakah oleh dokter atau di rumah sakit itu Ibu dilakukan pemeriksaan foto rongsen, Bu, untuk toraksnya Ibu? Iya. Oke. Apakah Ibu diberikan obat-obatan juga, Bu, obat anti sesak, Bu? Iya. Nah, apakah setelah meminum obat itu ada pengaruhnya, Ibu, setelah diminum itu? Iya. Baik, Mas, di sini saya akan memeriksa tekanan darahnya adik ya. Hasilnya saya minta tangannya dilemaskan saja ya, tidak usah tegang, lemas saja ya.
ditahan ya, Dek. Nyalain orang juga nggak cara nengono luas. Sudah. Makasih. Untuk pemeriksaan denyut nadi, maka kita harus menempelkan tangan kita seperti ini di bagian arteri radialis. Nah, kalau misalnya dia reguler atau detukannya itu iramanya itu sama, berarti kita boleh hanya menghitung selama 15 detik saja. Kemudian nanti bisa dikali 4, 15 detik. Hasil dari 15 detik itu kita kali 4. Nah, kalau misalnya dia irreguler, maka kita harus menghitung selama 60 menit. Nah, kemudian untuk ini pernafasan, jumlah pernafasannya kita harus menghitung selama 1 menit dan tidak boleh sampai pasien itu mengetahui bahwa kita itu sedang menghitung pernafasannya. Kemudian pemeriksaan suhu atau temperaturnya, pertama karena ini kita pakai digital, kita hidupkan dulu, kemudian kita taruh di bagian ketiak, pas di tengah-tengah ketiak ini, kemudian kita suruh pasien untuk bentar untuk aktifkan, kemudian kita tunggu sampai dia berbunyi tut gitu, kemudian kita lihat hasilnya berapa. Sudah, kita anggap sudah berbunyi ya, kemudian inspeksi itu ada 2 macam, yaitu secara dinamis dan statis. Nah, untuk yang dinamis itu kita hanya perlu melihat apakah dadanya ini simetris atau sama antara kanan dan kiri. Nah, kemudian untuk yang statis itu kita perlu melihat gerakan dada beserta pola pernapasannya. Nah, untuk gerakan dada, apakah gerakannya itu ada perbedaan antara yang kiri dan kanan maupun dengan pola pernapasannya, apakah dia prolong ekspirasi maupun prolong inspirasi, itu perlu kita lihat. Nah, untuk laki-laki itu menggunakan abdominal breathing atau pernapasan menggunakan ini abdomen atau di bagian perut, yaitu dimana kita bisa lihat dari bagian perut bawahnya ini mengembung dan mengembung apabila dia inspirasi dan mengempes apabila dia ekspirasi. Ya, selanjutnya adalah bagian dari palpasi. Nah, untuk palpasi ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu posisi trakea, kemudian pengembang ekspresi torak, kemudian selanjutnya adalah vokal atau suara frenitas, kemudian yang terakhir itu spasme otot. Pertama kita akan mengecek untuk posisi trakeanya. Nah, gimana cara ngecek posisi trakeanya? Kita begini ya, kita arahkan tangan seperti ini, kemudian kita tarik ke depan, dan kita tarik ke depan di bagian jari tengah ini ya. Nah, tarik ke depan. Kalau misalnya lurus saja berarti itu normal. Nah, kalau misalnya dia miring ke kiri berarti adanya ketidaknormalan di salah satu bagian dada dari salah satu trakea dari pasien. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan ekspansi toraks. Itu caranya seperti ini ya. Pertama kita harus arahkan ini tangan kita ini di bagian ininya, di bawah ini clavicle ya, kalau di bawah clavicle. Kemudian di bawahnya berarti ini intercostal 2 ini. Bentar. Kecil jadi agak susah ya. Nah, seperti ini. Kemudian adik coba tarik nafas. Nah, kalau misalnya sama
antara perkembangan ekspansi kanan dan kirinya itu berarti normal ya. Kemudian untuk interkostal 2. Nah, untuk interkostal 3 tinggal kita pindah ke sini. Coba adik. Kemudian yang 4 tinggal kita pindah. Itu kan 2, 4. Kemudian yang 6 tepat di papila mammae. Ayo. Nah, itu ada sedikit perbedaan untuk laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki kan interkostal 2, 4 dan 6, tapi kalau perempuan itu pakai interkostal 2, 4 dan 8. Itu di bawah papila mammae. Kenapa? Karena kita tidak bisa merasakan ekspansi toraksnya kalau di papila mammae perempuan. Itu adalah vokal premitas atau suara premitas. Itu caranya sama seperti mengecek ekspansi toraks tadi, yaitu di interkostal 2, 4 dan 6. Cuma bedanya kalau yang ekspansi toraks itu dengan inspirasi atau dengan tarik nafas, tapi kalau yang vokal premitas ini tuh dengan menyuruh pasien menyebutkan 9 to 9. Coba sebutkan 9 to 9. 9 to 9. Kemudian selanjutnya yang kedua yang interkostal 2. Coba deh 9 to 9. 9 to 9. Coba deh 9 to 9. Untuk spasme di bagian di bagian SCM muscle itu, pertama kita pasti suruh pasien untuk miringkan kepala. Adik coba ke ini, miringkan kepala terus hadap. Nah, ini bisa dilihat SCM muscle-nya. Kemudian cara kita untuk mengetahui apakah dia spasme dengan menekan, kemudian kita ginikan. Nah, kalau misalnya ada sakit nih, berarti ada gejala atau adanya patologis di bagian SCM-nya atau spasme bagian SCM. Kemudian selanjutnya adalah perkusi. Gimana caranya untuk perkusi? Maka kita harus tangan yang ini. Kalau misalnya orang itu kidal, berarti dia harus pakai kanal, karena yang bakalan mengetuk itu tuh harus tangan yang biasa dipakai sehari-hari gitu. Oke, langsung saja kita pakai yang kiri di interkostal 2. Kita tekan lalu kita ketuk. Pakai tangan tengah, pakai ini ya ketuknya. Kalau yang kiri kita pindah ke sini aja. Kemudian interkostal selanjutnya juga sama. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Pemeriksaan auskultasi ini untuk memeriksakan suara nafas pasien, apakah ada suara tambahan seperti bunyi keras ataupun yang lain-lain, apakah ada suara sonor, dup dan lain-lainnya. Nah, yang pertama ada 3 ya kita periksa, yaitu ada suara bronkialis, bronkofisikular, dan fisikular. Nah, untuk yang bronkialis itu pemeriksaannya ada di atas clavicle. Ini atas clavicle di atas. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah bronkofisikular. Bronkofisikular itu di bagian sini. Kemudian yang bagian luar di sini, bagian luar dekat ketiak itu namanya suara vesikular. Untuk normalnya itu suara yang ini tuh suaranya yang paling keras. Kemudian suara yang ini itu lebih lembut dari yang suara bronkialis ini tuh suara yang paling keras. Kemudian yang ini, yang bronkofisikular ini tuh lebih lembut dari bronkialis. Kemudian yang ini, yang fisikular itu lebih lembut dari bronkofisikular.
Nah, untuk pemeriksaannya karena paru-paru kalau yang di kanan itu kan ada 2 lobus, yang di kiri ada 3 lobus. Pemeriksaannya itu dengan periksa yang kanan dulu, kanan, kiri, kanan, baru ini pemirsaannya ini baru yang sorry ya, pertama yang ini yang kiri, kanan, kiri, kanan gitu ya. Nah, untuk pemeriksaannya itu dengan karena yang ini ada 3, yang ini ada 2, berarti pemeriksaannya itu di kanan dulu 1, kanan, kiri, kanan, kiri, seperti itu. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.